Dan ini yang tadi saya sepil Mas, jadi di sini ya, di belakang kita ini yang untuk buat maksiat juga buat minta-minta itu di belakang kita ini. Ini masih satu komplek teman-teman, jadi ini bukan beda terlalu jauh ya. Ini juga tadi ini kita di sampingnya sih. Sampingnya ya, jadi satu komplek, betul. Entitas kuat di sini ada, yang jelas kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Ya, itu kalau waktu ya itu yang saya bilang tadi ada pembunuhan, jadi mengundang entitas ini. Nah baiklah ya teman-teman, ini kita ada di bangunan kedua ya Mas Yodi ya. Setelah tadi beberapa cerita di bangunan pertama. Dan ini yang tadi saya sepil Mas Yodi, jadi di sini ya, di belakang kita ini yang untuk buat maksiat juga buat minta-minta itu di belakang kita ini. Ini masih satu komplek teman-teman, jadi ini bukan beda terlalu jauh ya. Ini juga tadi ini kita di sampingnya sih. Sampingnya ya, jadi satu komplek, betul. Nah ini tadi yang Mas Kur bilang kalau di sini ada entitas yang paling kuat gitu Mas Kur. Ya, ya, ya. Yang biasa untuk dimintain nomor gitu ya. Ada di belakang. Nah itu entitasnya bentuknya seperti apa Mas Kur? Mungkin bisa ceritakan dulu ke teman-teman. Ya, kalau untuk visualnya ya Mas Yodi, ini jadi berbadan besar, punya bertanduk, lalu matanya merah. Ini bisa dikatakan sekelas kayak iblis atau demon gitu kan sih Mas Kur? Atau mungkin masih di bawahnya lagi? Menurut saya belum sih, mungkin baru ya dikatakan siluman. Oh siluman, karena belum. tadi sebelumnya kan Mas Kur bilang kalau entitas ini tuh ya cukup kuat gitu. Cukup kan? kuat ya. Ya. Saya pikir kalau sudah bertanduk terus matanya merah. Ya. Saya pikir itu Ya. kelasnya iblis gitu kan. Betul. Nih ini masih kayak siluman sih Mas. Jadi ya mungkin tanduk ini ya sapi atau kerbau kayak gitu, masih tanduk kecil gitu. Kalau diamond kan udah yang sini gitu udah ya? Sini itu. Kalau ini masih bertanduk. Jadi entitasnya ada di dalam sini Mas Kur? Ya, ini biasanya ada yang kesini membawa ya ubur rampe itu kayak ya dupa, itu bunga. Nah, jadi memang ada beberapa kali orang yang datang ke sini untuk minta nomor togel, datang ke tempat ini bawa ugo rampe itu tadi. Rampe ya, dan angkanya ini ditukar dengan ayam cemani. Ayam cemani? Ya. Ayam cemani itu yang hitam itu hitam, kan? Ya betul. Jadi harus dikhususkan itu ya Mas? Jadi untuk tukar gitu, menukar. Jadi kamu memberi, kamu saya beri angka, kamu memberi saya ayam gitu. Jadi memang ada beberapa syarat yang dikhususkan supaya entitas ini tadi bisa ngasih nomornya itu bisa tadi. Bisa ngasih ya, betul. Dan tempat maksiat juga ada di sini juga. Oh, jadi di sini juga? Ya. Kalau yang di tempat pertama tadi juga ada atau mungkin cuma di sini aja? Kalau yang saya tangkap banyaknya di sini. Banyak yang di sini. Banyak kan di sini. Tuh maksiat gitu. Jadi ada pengaruh juga dari energi negatif ya. Kayak mempengaruhi mereka gitu untuk ke sini. Soalnya kan ini jalan yang sepi. Iya, betul. Apa itu? Lihat bangunan kosong gitu kan. Langsung ke sini aja ya, gratisan gitu. Jadi ada kayak ini ada yang tertarik ke sini gitu. Iya, betul. Istilahnya tanda kutip gitu ya teman-teman. Iya, betul. Atau mungkin bisa kita coba periksa ke dalam Mas Kur? Boleh. Masuk nggak? Boleh. Ini kita mungkin dipilih di satu kamar nggak apa-apa. Oke. Kita masuk sini. Oke. Ini ruangannya cukup kecil ya Mas Kur? Iya. Cuma berapa meter ini? Di sini mungkin 3x3 ya. Dan di sini langsung kamar mandi. Ya. Ya mungkin bisa dilihat juga ya Mas Kur. Dari tempat yang kecil kayak gini dan di pinggir jalan dan jalannya juga sepi. Betul. Ya. Mungkin tempatnya enak gitu loh buat
maksiat gitu betul, ya. betul, betul. Karena cuma kecil Mm-mm. tempatnya. Kecil juga sepi, Ya. terus bangunannya juga menurut saya apa ya, masih bagus. Jadi nggak terlalu yang kotor gitu ya. Jadi masih bagus sih. Dan yang biasanya minta nomor togal itu di sini Mas Bro? Ya, Tempatnya? kadang di sini, kadang di sebelah, kadang di sana tadi yang sebelah bangunan ini. Itu beberapa kali, tapi yang menguasai tempat ini ya entitas tadi, maksudnya yang tanduk. Gitu. Dan sekarang pun entitasnya itu juga di sini Mas Bro? Ada di belakang bangunan ini. Di belakang Ada di belakang bangunan ini ya. Ini macam-macam Mas Haji. Nanti ada beberapa lagi entitas lagi. Tadi berarti udah 3. Udah 3, terus anak gendruwo, lalu kuntilanak merah, ada entitas tanduk ini juga. Bahkan yang entitas ini asli Nusantara ada juga beberapa tadi, ada 3 yang ya nggak jundil-jundil tapi ngambang. Apa itu Mas Bro? Poci. Oh, pocong. Itu entitas. Tapi ini pocongnya pocong melayang gitu ya? Apanya? Pocongnya itu melayang nggak Iya, gitu. iya. Oh. Kalau ada yang bilang pocong itu jundil-jundil, jelas Bukan. bukan. Oh, jadi itu cuma pocong-pocongan gitu. Ya, itu pocong Jadi-jadian gitu. pocong sinetron itu. Oh. Jadi Karena Jadi, yang aslinya melayang ya. Betul, emang entitas. Ya ini kan jin yang menyerupai ya, bukan lantaran arwah yang lalu jadi pocong, itu enggak. Itu manipulasi pikiran kita juga bisa. Kita banyak misalkan ada informasi gitu, kalau di sana ada pocong, ya itu suatu molekul itu nanti kan menyerap dari pikiran. Pikirannya apa diserap lalu jadi dimanipulasi sama jin-jin ini gitu. Padahal sebenarnya itu semua cuma manipulasi Dari pikiran, betul. pikiran juga. Ya. Entitas banyak, nanti juga mungkin di closingan yang unik, nanti di closingan itu ada sosok unik. Ya mungkin untuk di ruangan ini cuma sederhana aja ya Mas Bro. Ya mungkin ada untuk yang- wisma kan, yang menurut saya juga persentasenya besar, bukan untuk menginap, Tapi malah untuk hal yang bentar-bentar lain lah gitu ya. Ya mungkin nanti ini kita nanti akan closingan di bangunan yang Ketiga. bersejarah ya, yang ketiga tadi, yang untuk menahan pilot tadi. Dan di situ Mas Hadi seneng ini nanti Kenapa tuh, Mas? ada entitas cantik. Waduh. Kalau cantik-cantik gini suka sih Mas Bro. Tapi kalau untuk makhluk-makhluk kayak gini ya saya takut juga. Nanti kalau udah divisualisasikan sama Isnan ya, Ya. Mas Is tadi untuk ilustrator kita, Mas Hadi pasti seneng. Masa cuma dari gambarnya saya suka. Bener, seperti Mas Hadi, wah ini cewek cantik, seksi, Waduh. seneng nanti. Dan nanti sekalian kita closing juga nanti kita lihat beberapa gambar yang sudah jadi. Jadi Mas Isnan, Mas Is tadi sekarang masih gambar ya di dekat kru kita, ada di dekat mobil kita, dia sedang gambar sekarang. Oke, mungkin kita langsung, bisa langsung ya ke anak ke bangunan yang ketiga ataupun yang terakhir untuk closingan. Ya mungkin monggo lanjutin. Nah baik, ini kita ada di tempat terakhir ya Mas Hadi ya, Ya betul Mas. di closingan. Di belakang kita ya Mas Hadi, ini ada bangunan yang ini juga masih komplek ya teman-teman ya. Bangunannya 2 lantai, ada beberapa kamar, dan ini dulunya untuk tempat menahan Alan Pope di tahun 58. Oh, jadi seorang pilot itu tadi. Betul ya. Akan tetapi walaupun ini tawanan ya, bisa dikatakan tawanan ya, akan tetapi Alan Pope ini berjasa juga bagi tentara kita. Apa tuh Mas Bro? Jadi waktu ditahan
Alan Pope ini mengajarkan tentara kita untuk berlatih apa itu judo, kayak bela diri bela gitu diri ya? ya, bela diri judo. Lalu banyak malah kayak memberikan pengetahuan dia, kayak belajar gitu malah dari Alan Pope ini, seperti itu. Jadi banyak dari tentara pribumi gitu. Betul, yang malah diajari sama Alan Pope. Pope ya, yang Padahal Alan Pope ini warga negaraan mana tadi Mas? Amerika Serikat. Amerika Jadi, Serikat. ya itu misi apa ya, mungkin kalau saya menyimpulkan mata-mata Indonesia apa gimana ya di Ambon, tapi itu lalu untuk ditawan di sini sebelum persidangan itu ditawan di sini, tetapi malah berguna untuk tentara kita karena dia mengajari bela diri judo juga ternyata malah gitu. Tapi bangunan ini tuh bangunan yang gunakan untuk kamar-kamar mungkin zaman tentara dulu atau bukan Mas? Kalau ini dulunya iya Mas Jody. Jadi waktu untuk tentara-tentara sini. Betul. Waktu di 58 ya, 48 itu dibakarnya. Jadi 1948 itu dimusnahkan. Lalu dibangun kembali. Setelah itu di 58 itu untuk tawanan, seperti itu di sini tuh. Jadi bangunan ini udah ada di ya mungkin 4950 ya, karena di 48 itu dimusnahkan tentara kita, di 1948 itu di agresi militer itu. Jadi 48 dimusnahkan, lalu mungkin dibangun Wisma, dan setelah itu di tahun 58 untuk tawanan Alan Pope, seperti itu. Nah itu untuk nilai sejarahnya ya? Betul ya. Nah kalau untuk nilai mistisnya nih, mungkin tadi Mas Kur kan bilang ada banyak makhluk-makhluk entitas gitu kan? Betul. Antara lain seperti kuntilanak merah, genderuwo Ya, kecil, keluarga. Tadi Ada semacam apa lupa saya tadi, kayak apa ya? siluman. Ya, siluman ya. yang ada tanduk dan mata merah. Sementara kalau untuk ada poci juga. Untuk di bagian bangunan ini itu apa aja Mas Kur? Ya, di lantai 2 ada yang saya ceritakan tadi. Jadi ini kalau bisa dibilang noni juga bukan. Gaunnya putih, gaun putih, lumayan, mohon maaf, lumayan seksi juga kelihatan ya. Oh iya. Lumayan seksi juga. Berwajah luar, orang asing, orang luar. Bisa katakan bule lah gitu. Wajahnya itu bule. Jadi seperti noni Belanda gitu. Nah betul, tapi kalau biasanya noni Belanda kan pakai gaun, Ya, pakai ini topi, ini enggak. Rambutnya terurai, cuma pakai maaf singlet atau apa kayak gitu. Terus wajahnya itu bule. Nah sebenarnya untuk noni ya, kita anggap noni lah. Ya, Nah, iya. untuk noni Belanda ini tuh dia kenapa bisa ada di sini gitu loh? Ya, itu terjadi mungkin di tahun 35, 40, 30, 35, 40. Jadi waktu itu, waktu kantor itu kan diolah oleh Belanda. Nah itu di situ ada sesuatu kekerasan, pembunuhan juga. Nah jadi ini dari peristiwa itu. Jadi ini tuh salah satu korban gitu Mas, Betul, yang ya. dulunya Ada di sini. Ya, waktu ada kantor pos ataupun kantor telepon, antara itulah ada di sini. Padahal itu dulu di era waktu Belanda kan Mas Kur? Betul ya. Tetapi kok malah justru dia orang Belanda, tapi kalau malah dia yang dibunuh? Ya, mungkin waktu itu kan ada perselisihan ataupun saya melihat juga waktu itu kan ada sesuatu ini ya, Belanda kan hitungannya apapun disingkirkan kayak gitu. Nah ini saya curiganya ini seperti membocorkan sebuah rahasia. Nah ini jadi makanya setelah itu dimusnahkan tadi ya, disingkirkan lah kayak gitu. Dia ada di lantai 2 sekarang. Dan mungkin itu ya Mas Jody ya yang dari bangunan ini. Dan
seperti yang tadi kita sepil di awal, mungkin kita panggilkan Mas Is Oh iya, untuk melihat ilustrator kita ini ya hasilnya seperti dari apa. tadi sudah menggambar ya. Betul. Oke, mungkin Mas Is, monggo silakan di tengah sini. Wah, ini udah beberapa sosok tadi Mas. Jadi ada mungkin ada 5 6 ya, 5 6. Ini udah berhasil menggambar berapa? Mas Tadi Is? kan sempat ini pas apa si Mas Kur sama Mas Yodi ini jalan-jalan, saya juga ini muter-muter dulu ini. Betul ya. Tadi juga saya bilang pokoknya senyaman Mas Is mana lah yang mau digambar, dan saya transferkan energi agar bisa merasakan gitu ya. Dan apa aja tadi, kemana aja dan apa aja? Jadi saya pertama itu ke bangunan kamar ya, Mas. Yang Kamar. lorong-lorong. Ya. Nah, lorong-lorong itu mendapat si kun merah. Wah, ini yang pertama. Sosok pertama. ya. Nah, jadi ini masih gambaran Wah. mentah ya, sobat. Jadi ini tuh ada apa ya? Lidahnya itu lidah panjang. yang panjang yang saya ceritakan tadi, Mas Yodi. Terus tangannya keriput. Betul. Tangannya ngeriput, wajahnya juga ngeriput. Anunya kukunya tajam Iya, juga. Iya. Si Mbak kun merah itu. Mungkin merah. Mungkin nanti kalau sudah di finishing lebih bagus. lagi ya. Jadi ini masih mentah ya. Betul. Terus lanjut nih Mas Kun. Iya. Mas Kur. Iya. Lanjut naik nih, lanjut naik. Naik. Nah, di atas itu sebelum naik ini ada lagi juga si bocil-bocil. Nah, ini. Ya, ini yang menarik yang kita ngintip kita di belakang. Di belakang Mas Kur tadi. Betul, ya. ya. Satu ruangan tadi. Ya. Nah, itu kalau penangkapan saya itu kayak anaknya tuh nakal banget. Iya. Sering Betul. jahil. Ya, nakal. jahil tadi. Anak-anak kecil gitu kan biasanya lebih jahil gitu ya. Iya. Kan? Iseng gitu. Dan matanya merah ya masih saya. Iya, ini matanya Ya, merah. karena semua. tadi itu ngintipnya kelihatan dulu merahnya dulu. Kan hitam semua, lebat ya. Jadi terus ngintip itu kelihatan merah dulu. Terus setelah hitungannya fokus itu ternyata berbulu kecil-kecil. Ya, setelah kita masuk ke kamar tadi ada keluarganya seperti itu. Tapi ini tadi tuh saya sempat lihat nggak cuma 2 sih Mas Kur. Jadi ada beberapa entitas yang kayak gini, cuma yang paling istilahnya paling famous gitu lah. Ya. Paling terkenal ini. Ya, 2 ini. Jadi 2 tadi. Saya gambar. Betul ya. Terus Lalu ada dapat lagi. kemudian di bangunan ini. Oh belakang ya. Kita. Ya. Nah, ini tuh ada sosok yang menarik. Nah, ini. Apa itu Mas Is? Tapi ya gimana kalau orang Jawa agak saru gitu. Ya, agak vulgar. Vulgar gitu ya. Nah, lihat ya Mas. Yang ini tadi Mas Yodi kita terakhir tadi ngomongnya. Oh, Nah, ini yang kayak kalau Mas Yodi money penasaran, gitu betul. tadi ya. Ya, Seperti ini. kalau penglihatan saya itu kayak anak-anak zaman Belanda gitu. Jadi memang masih Remaja, muda gitu ya. iya. Masih muda, sekitar umur 17-an mungkin ya, 17-an sampai 20 lah masih muda. Cuma ini pakai ya kayak baju tidur atau baju apalah ini. Ya, pokoknya baju seksi ya. Singlet tadi apa-apalah gitu Iya, yang ini. Tapi sosoknya bule cantik nanti. Ya, ini cantik. Asing, orang asing yang di lantai 2. Itu aja sih Mantap. Mas Kur yang saya dapat. Ada Ya. beberapa entitas, cuma yang paling famous di tempat ini Itu ya betul. Ya mungkin lebih jelasnya nanti dilihatan Pasti ya nanti akhir ya. ada di tayangan-tayangan nanti seperti itu. Dan kalau saya ya ini terakhir ya mungkin di bangunan ini lumayan ya, bersejarah juga ya, mistis juga pasti. Dan yang jelas saya nggak tahu ya, mungkin kalau diaktifkan kelola kembali mungkin lebih berguna menurut saya daripada untuk minta-minta untuk maksiat. Mungkin lebih dini lagi ya kalau saya ya. Iya betul. Mungkin kalau Mas Yodi ada pesan apa mungkin? Ya seperti yang tadi ya Mas Kur, Ya. kita dapati di lokasi pertama. Untuk teman-teman khususnya perempuan nih, Oh ya, supaya betul. terhindar dari makhluk seperti kuntilanak merah gitu ya, supaya lebih menjaga diri saja, seperti mungkin sedang haid ataupun semacamnya, lebih
dibersihkan kembali ya Mas Kur ya? Betul. Karena Lebih- supaya tidak tertempel oleh makhluk-makhluk seperti itu. Nah itu bisa mungkin cukup beresiko ya Mas Kur ya? Iya. Bisa ketempelan juga Iya. gitu. Nah itu juga pengaruh ke kehidupan juga. Ya, ke Ya, mungkin itu saja, emosional Mas Kur, ya, dari saya. betul. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan di penelusuran kali ini. Berjumpa lagi mungkin di tempat yang lebih sejarah lagi atau lebih mistis lagi ya. Iya. Sampai bertemu lagi. Dan mungkin Mas Jody terakhir. Jangan lupa untuk selalu support terus Mas Kur Channel. Caranya tinggal klik tombol subscribe di bawah, komen juga supaya kita lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.